Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teori berikutnya kita akan membahas tentang managing subprogram, memanage sebuah subprogram. Tujuan dari pembelajaran ini: contrast system privilege with object privilege, contrast invokers right with defined rights, mengidentify views in the data dictionary to manage stored objects, mendeskripsikan bagaimana mendebug sebuah subprogram dengan menggunakan DBMS output package. Dibutuhkan privilege, required privilege seperti ini. Pada sistem privilege yang berlevel DBA grants, dia bisa meng-create, alter, drop, execute any prosedur, sedangkan owner grants hanya diperbolehkan untuk mengeksekut saja. To be able to refer and access object from a different schema in a subprogram, you must be granted access to the referred object explicitly, not through a role. Granting access to data, memberikan akses kepada data. Direct access grant select, memberikan akses select pada tabel employee untuk user Scott. Grant succeeded itu untuk akses yang secara langsung, sedangkan yang indirect akses yang secara tidak langsung, grant execute on query EMP to green. Jadi gambarnya seperti ini: Scott employee select, sedangkan green Scott.query EMP mengarah kepada employee ini select. The procedure execute with the privilege of the owner default. Menggunakan invokers right, the procedure execute with the privilege of the user. Seperti ini sintaknya: membuat prosedur, create prosedur, lalu nama prosedurnya, setelah itu sintaknya, setelah itu audit current user. Untuk menggunakan invoker rights, managing stored PLSQL object, gambarnya seperti ini. Dalam kotak ini sebuah general information, parameter, compile error, debug information, bytecode, shortcode semuanya menjadi satu dalam editor. Data dictionary, describe, DBMS output. User object seperti ini: column description, object name, nama objeknya, object ID, internal identifier for the object. Lalu tipe objek, contohnya seperti tabel, prosedur, function, package body atau trigger, dan juga trigger. Created data, date, tanggal when the object was created, ketika objek telah terbuat. Last DDL time, data definition language, date when the object was last modified, timestamp, date and time when the object was last recompile, statusnya valid or invalid. Melakukan list dari semua prosedur dan function. Sintaknya seperti ini: select object name, nama objeknya, lalu tipe objeknya, dari user apa, user object di mana, dan seterusnya. Lalu hasilnya akan seperti ini: user source data dictionary view. Pada kolom description, name, nama objek, type, tipe dari objek, misalnya prosedur, function, package body, line, garis, line number of the source code, lalu text of the source code line. List the code of procedure and function, sintaknya seperti ini. Kita tulis ini, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini untuk user error, nama objek, tipe objek, sequence, line, position, lalu text. Hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi ini di sini untuk user error. Setelah itu detecting compilation errors sample. Contohnya seperti ini untuk mendeteksi kompilasi error. Create or replace prosedur, nama prosedurnya, lalu sintaknya. Nanti hasilnya akan seperti ini: warning procedure created with compilation error. Di sini terdapat kesalahan, wrong. Jadi dia mendeteksi sebuah kompilasi yang error, compilation error. Maka nanti akan muncul
warning text seperti ini. List compilation error by using user error. Lalu kita sekarang untuk menggunakan user error. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dalam tabel post teksnya encounter the symbol into dan seterusnya. Ini untuk menggunakan yang user error. Lalu ini untuk yang menggunakan show error. Error for procedure log execution, maka nanti hasilnya seperti ini. Kita tinggal gunakan perintah show error, prosedur, nama prosedurnya. Describe ini SQL plus, mendescribe dengan menggunakan SQL plus, maka nanti seperti ini. Describe prosedur query employee, maka muncul nanti seperti ini. Lalu add procedure number default. Selanjutnya mendebug PL/SQL program unit. The DBMS output package mengakumulasi informasi menjadi buffer, allows memperbolehkan retrieval of the information from the buffer. Autonomous procedure calls seperti misalnya menuliskan output ke tabel log. Software that use DBMS debug procedure builder third party debugging software. Nah, sekarang kita sudah pada ke summary-nya. Ringkasan berupa gambar seperti ini. Source code dikompile, picode, compile errors, user code dari privilege screen ini set mengarah ke sini, lalu user source, user error. Mengexecute debug information mengarah ke editor. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal-soal di sini. Dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employee. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Error karena kita menggunakan user code di sini. Kita pindah dulu ke HR. Tabel employee hanya dipunyai oleh HR employees. Job IT Proc. Selanjutnya untuk yang nomor 2, buat query gabungan untuk menampilkan presentasi kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru. Syarat kenaikannya, untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 80 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen 90 tidak diberikan kenaikan. Hasilnya nanti akan seperti ini. Kita coba. Kita membuat functionnya terlebih dahulu. Function created. Kita select sini. Oh, functionnya kita kurang 1.
hasilnya akan seperti ini. Cukup sekian dari pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.